Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hari terakhir perpanjangan masa PSBB transisi di DKI Jakarta, kondisi di stasiun terpadu Tanah Abang nampak masih kondusif oleh penumpang KRL. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta mengatakan KRL menjadi salah satu klaster penularan COVID-19. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama rekan Abdi Azwar Sahi langsung dari stasiun terpadu Tanah Abang. Abdi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah terpantau ada kepadatan penumpang dan bagaimana dari pantauan Anda penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, selamat sore Fitri. Jika kita bandingkan kondisinya pada 1 jam yang lalu, memang kondisi di stasiun terpadu Tanah Abang ini masih cukup kondusif. Namun untuk saat ini, kondisi stasiun terpadu Tanah Abang sudah mulai dipadati oleh sejumlah penumpang. Dapat Anda saksikan saat ini kondisi terkini. Tadi kami sempat memantau juga antrian dari penumpang KRL ini sempat sampai di area luar untuk menuju masuk ke dalam. Antrian yang cukup panjang ini disebabkan karena dari para petugas menerapkan protokol kesehatan berupa pengecekan suhu tubuh kepada seluruh para calon penumpang KRL yang akan masuk ke dalam area stasiun. Sehingga para penumpang ini juga harus menunggu dan juga membentuk antrian dengan saling menjaga jarak. Kemudian kami juga memantau dengan adanya penumpang yang tergesa-gesa. Ini juga mempersulit untuk menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak karena satu di antara mereka ini saling terburu-buru sehingga mengabaikan untuk menjaga jarak. Dan hingga saat ini dari petugas yang ada di stasiun terpadu Tanah Abang juga terus melakukan protokol kesehatan ketat dengan pengawasan dari petugas gabungan dari TNI Polri dan juga petugas tempat. Selanjutnya berbagai upaya sudah dilakukan oleh PT KCI untuk mengurai kepadatan penumpang di area KRL, diantaranya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 kemarin PT KCI sudah meluncurkan ataupun menambah jadwal pengoperasian KRL khususnya dari destinasi yang cukup padat, diantaranya dari lintas Bogor dan juga lintas Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dari penambahan 2 kereta ini dioperasikan sehingga diharapkan dapat mengurai kepadatan penumpang di KRL karena memang fokus dari Pemprov DKI Jakarta dalam masa PSBB fase kedua ini adalah difokuskan untuk pengawasan ketat di KRL dan juga di pasar karena memang dikatakan 2 tempat ini menjadi klaster terbaru penularan COVID-19 dalam masa PSBB transisi di fase kedua ini. Selanjutnya selain dari PT KCI, dari pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI sudah menyediakan ada yang namanya layanan bus gratis untuk mengurai kepadatan penumpang di KRL. Sehingga memang diharapkan para penumpang ini tidak hanya menggunakan jasa layanan kereta KRL saja, namun juga dapat memanfaatkan layanan bus gratis dari Kementerian Perhubungan dan juga Pemprov DKI yang sudah disediakan dari Bogor dan juga Cikarang. Ada sebanyak 170 unit bus gratis yang disediakan bagi para penumpang, 140 diantaranya, maksud kami 150 diantaranya ini berada di Bogor, kemudian 20 sisanya diberangkatkan dari Cikarang, Jawa Barat, sehingga diharapkan para penumpang ini tidak hanya menggunakan layanan KRL saja, namun juga dapat memanfaatkan layanan bus gratis ini agar dapat saling menjaga jarak dan juga menerapkan protokol kesehatan untuk menuju masuk ke dalam kawasan DKI Jakarta. Fitri. Abdi, selain penambahan jadwal KRL, apakah ada kebijakan baru lainnya yang dikeluarkan oleh PT KCI? Ya Fitri, selain penambahan pengoperasian kereta komuter lain dari PT KCI juga mengeluarkan kebijakan ataupun aturan baru kepada para penumpang. Di antaranya ada ditentukannya stasiun khusus ataupun hanya melayani kartu multi trip saja. Di antaranya di stasiun Bogor, stasiun Cikarang dan juga di stasiun Cilebut. 3 stasiun ini nantinya akan menjadi percontohan untuk para penumpang yang hanya dapat melayani kartu multi trip dan tidak melayani kartu harian berjamin. Mengapa hal ini penting? Karena agar menghindari yang namanya antrian penumpang seperti yang dapat Anda lihat saat ini, agar penumpang bisa langsung masuk ke dalam area stasiun dan dapat menghindari yang namanya antrian panjang karena harus membeli kartu harian berjamin terlebih dahulu, sehingga diharapkan para penumpang ini dapat memiliki kartu multi trip sendiri dan sudah terisi saldo yang cukup sehingga dapat langsung masuk ke dalam area stasiun. Dari 3 stasiun percontohan ini juga nantinya diharapkan masyarakat dapat beralih dari kartu
berjamin, kartu harian berjamin menuju ke kartu multi trip yang sudah mereka miliki masing-masing. Selanjutnya dari PT KCI juga membatasi jumlah penumpang di masing-masing gerbong kereta. Ini hanya sekitar 35% atau hanya berkapasitas kurang lebih 60 hingga 75 orang dalam kereta agar dapat menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak ataupun physical distancing. Selanjutnya di stasiun terpadu Tanah Abang ini juga kami memantau beberapa protokol kesehatan sudah disediakan, diantaranya dengan tempat mencuci tangan, kemudian cairan hand sanitizer juga sudah tersedia. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Fitri. Abdi Azwar Said, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Terpadu Tanah Abang.